Perkenalkan, nama saya Rusida dan saya Hayatun Naja. Kami di sini memerankan sebagai anak kembar. Saya sebagai Naila dan saya sebagai Naila. Perkenalkan, nama saya Hafsah, berperan sebagai Ustazah Maryam. Saya Nur Syifa, berperan sebagai Pak Ijai. Saya Romina, berperan sebagai Rahel. Dan saya Fatimah Zahra, berperan sebagai Alisa. Di sebuah taman bermain, ada 2 orang anak kembar yang lagi bermain. Naira, kita duduk dulu yuk sambil menunggu Alisa dan Rahel datang. Ayo. Beberapa saat kemudian, datanglah Alisa dan Rahel, lalu menghampiri Naila dan Naira untuk bermain bersama. Hai Naila, Naira. Hai Alisa, Rahel. Kita main apa ya hari ini? Aku ada bawa tali karet. Kita main lompat tali yuk. Ayo. Keempat anak itu berdiri di tengah taman bermain. Alisa dan Rahel memegang tali yang panjang, sementara Naila dan Naira bersiap untuk melompat. Ayo kita mulai dari yang sederhana dulu. Kita hitung sampai 5 ya. Sudah siap teman-teman? 3, 2, 1, mulai. Alisa dan Rahel mengayunkan tali dengan ritme yang stabil, sedangkan Naila dan Naira melompat dengan semangat, mengikuti gerakan tali yang berayun. 1, 2. Ayo Naira, kita pasti bisa. Ayo. Mereka melompat dengan penuh keceriaan. Tawa mereka mengisi udara sore itu. Setelah mencapai hitungan 5, mereka mengakhiri lompatannya. Setelah bermain lompat tali beberapa putaran, keempat anak itu duduk di bangku taman dengan wajah lelah dan sambil mengelap keringat yang membasahi wajah. Aduh, aku haus sekali. Bermain lompat tali benar-benar menguras tenaga. Iya, aku juga. Rasanya tenggorokanku kering. Lihat, di sana ada menjual minuman. Ayo kita ke sana. Ayo. Alisa, Naila, dan Naira pergi menuju orang yang menjual minuman. Tanpa sadar, mereka meninggalkan Rahel sendirian. Rahel duduk sendirian di bawah pohon, merasa kehausan dan sedikit sedih karena tidak memiliki uang dan tidak bisa ikut membeli minuman. Saat Rahel duduk, ia memperhatikan seorang pria berjalan tergesa-gesa melewati bangku taman. Tanpa sengaja, pria itu menjatuhkan dompet dari sakunya. Rahel melihat dompet itu jatuh ke tanah. Namun, pria tersebut terus berjalan tanpa menyadarinya. Oh, dia menjatuhkan dompetnya. Aku harus mengambilnya. Rahel berdiri dan berjalan mendekati dompet yang terletak di tanah. Setelah membeli minuman, Alisa lebih dulu menuju ke taman bermain. Dari kejauhan, Alisa melihat Rahel sedang memungut sesuatu dari tanah. Apa yang Rahel temukannya di sana? Rahel memungut sebuah dompet yang jatuh dari seseorang. Ia membukanya dan melihat uang serta kartu identitas di dalamnya. Sedangkan Alisa, yang masih berdiri di taman bermain, terus memperhatikan Rahel dari kejauhan. Wah, banyak sekali uang di sini. Alisa pun mendekati Rahel yang sedang memegang sesuatu yang baru ditemukan olehnya. Rahel, dompet siapa itu? Tidak, ini dompetku. Memangnya kamu punya dompet? Rahel pun kebingungan, lalu bergegas meninggalkan Alisa tanpa menjawab pertanyaan Alisa. Alisa curiga melihat tingkah laku Rahel. Keesokan harinya, mereka pergi sekolah dan di kelas belajar tentang kejujuran bersama Ustazah Maryam. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ustazah Maryam. Hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Siapa di antara kalian yang tahu tentang sifat jujur? Dengan serempak siswa menjawab tidak tahu. Tidak tahu, Ustazah. Nah, kejujuran adalah berbicara yang benar dan bertindak dengan baik, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Zazah, bagaimana kalau kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita? Pertanyaan yang bagus, Alisa. Ketika kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita harus mencari pemiliknya dan mengembalikannya. Itulah perbuatan yang benar dan jujur.
Alisa tanpa gelisah memikirkan apa yang dilihatnya di taman. Ketika jam istirahat tiba, Alisa pergi ke ruangan Ustazah Maryam untuk menemuinya. Assalamualaikum Ustazah Maryam. Waalaikumsalam Alisa. Ustazah, kemarin saya melihat Rahel menemukan dompet di taman, tapi dia malah mengambilnya. Astagfirullahalazim. Terima kasih telah memberitahu Ustazah Alisa. Nanti setelah pulang sekolah akan Ustazah bicarakan hal ini dengan Rahel. Baiklah Ustazah. Setelah memberitahukannya dengan Ustazah Maryam, Alisa pun kembali ke kelas untuk mengikuti jam pelajaran selanjutnya. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, Ustazah Maryam pergi menemui Rahel yang sedang berada di kelas sendirian. Rahel, Ustazah ingin bicara berdua dengan kamu. Iya, Ustazah. Ada apa? Rahel, apakah benar kamu kemarin menemukan dompet di taman bermain? Tidak, Ustazah. Katakan saja sejujurnya pada Ustazah. Ustazah tidak akan marah. Rahel menunduk dan merasa bersalah. Iya, Ustazah. Sebenarnya kemarin Rahel mengambil dompet seseorang di taman bermain. Kenapa Rahel tidak langsung mengembalikan dompet itu ke pemiliknya? Rahel tidak mengembalikan dompet itu karena tidak mempunyai uang, Ustazah. Rahel juga bingung dan takut untuk mengembalikan ke pemiliknya. Rahel, kejujuran itu penting nak. Walaupun kamu tidak punya uang, mengambil barang yang bukan milik kamu itu salah. Kalau kamu jujur dan mengembalikan dompet itu, pemiliknya akan senang dan Allah juga tidak akan marah. Jangan takut, Ustazah yakin pemilik dompet itu akan mengerti dan menghargai kejujuranmu. Maafkan Rahel, Ustazah. Sekarang Rahel menyesal dan ingin mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Rahel bingung kemana harus mengembalikannya. Baiklah, karena Rahel sudah jujur, Ustazah akan membantu mencari pemilik dompet itu. Sepulang sekolah, Rahel dan Ustazah Maryam langsung mencari pemilik dompet itu bersama-sama. Mereka berharap agar menemukan pemilik dompet itu secepatnya. Alisa, Naila, dan Naira pulang bersama-sama dari sekolah. Sambil membicarakan tentang pelajaran yang telah mereka pelajari hari ini, di tengah perjalanan, tepatnya di taman bermain, mereka bertemu dengan seorang bapak yang sedang kebingungan mencari sesuatu. Kemudian mereka berjalan bersama menghampiri bapak tersebut. Permisi, bapak lagi cari apa? Bapak lagi mencari dompet yang hilang. Bagaimana kejadiannya dompet Bapak bisa hilang? Kemarin, Bapak lewat taman, kemudian Bapak mengambil handphone yang berdering di saku celana. Mungkin tanpa sengaja Bapak menjatuhkan dompet itu saat Bapak mengambil handphone. Maaf Bapak, boleh kami bantu mencarinya? Tidak perlu repot-repot, nak. Tapi terima kasih atas tawarannya. Tidak apa-apa Pak, kami ingin membantu. Baiklah kalau begitu, mari kita coba cek di sekitar sini. Oh, jadi dompetnya hilang di taman. Kami juga kemarin main di sana. Tunggu sebentar. Apakah dompetnya warna hitam polos, Pak? Iya, benar sekali. Bagaimana kamu tahu? Saya melihat dompet seperti itu kemarin di taman. Rahel yang mengambilnya. Benarkah? Di dalam dompet itu ada uang dan kartu identitas yang sangat penting bagi saya. Bisakah bantu saya menemui teman kamu yang itu? Baik, Pak. Saya dan teman-teman akan membantu mencari Rahel. Mereka pun berempat bergegas mencari Rahel yang kemungkinan masih berada di sekolah. Di tengah perjalanan, mereka melihat Ustazah Maryam dan Rahel dan langsung menuju ke arah mereka. Setelah pembicaraan di sekolah, Ustazah Maryam dan Rahel mulai pergi untuk mencari siapa pemilik dompet tersebut. Di tengah perjalanan, Ustazah Maryam dan Rahel melihat Alisa, Naila, dan Naira dan seorang bapak berjalan menuju ke arah mereka. Alisa, Naila, Naira, mau pergi kemana kalian? Dan siapa bapak ini? Maaf Ustazah, saya Pak Ijai. Anak-anak ini sedang membantu untuk mencari dompet saya yang hilang dari kemarin. Maaf, apakah nama bapak Huzaifi? Iya, benar sekali. Saya dan Rahel sedang mencari pemilik dompet ini. Alhamdulillah, itu memang dompet saya. Terima kasih banyak Ustazah dan Rahel. Pak Ijai,
Rahel minta maaf karena tidak langsung mengembalikannya, karena Rahel merasa takut dan bingung. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting sekarang kamu sudah jujur dan mengembalikannya. Kejujuranmu sangat berarti, Rahel. Allah pasti senang melihat kejujuran dan keberanianmu. Rahel tersenyum lega dan merasa bahagia karena telah melakukan hal yang benar dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pak Ijai dengan senyum lebar di wajahnya mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Anak-anak, sebagai tanda terima kasih saya, ini ada sedikit hadiah untuk kalian. Semoga bisa membuat kalian semakin semangat belajar dan berperilaku dengan jujur. Pak Ijai memberi hadiah kecil kepada Alisa, Naila, dan Rahel. Anak-anak menerima hadiah tersebut dengan gembira. Terima kasih banyak, Pak Ijai. Saya juga berterima kasih kepada kalian semua. Dunia ini membutuhkan lebih banyak anak-anak yang jujur dan baik seperti kalian. Mereka semua pulang dengan hati yang penuh rasa syukur dan pelajaran berharga tentang kejujuran. Persahabatan mereka semakin erat dan mereka berjanji untuk selalu saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain untuk selalu jujur.